kembali lagi di Fiksiawan dengan saya lagi, Chandra. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata. Tetap cerita fiksi tapi terinspirasi dari kisah nyata. Seperti apa ceritanya? Mari kita langsung ke TKP. Tapi jangan lupa sebelumnya yang belum subscribe, ayo silahkan di subscribe terlebih dahulu. Klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari Fiksiawan. Mari kita mulai ceritanya. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku, bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Sudah menjadi adat bagi umat manusia untuk merayakan hari bahagia saat melangsungkan pernikahan, dan sepertinya sudah jamak untuk membuat suatu pesta resepsinya. Seseorang yang punya hajat akan mengundang kerabat, kolega, keluarga, dan teman untuk merayakan kebahagiaan mereka. Kegiatan menghadiri acara hajatan inilah yang kemudian disebut kondangan. Adat itulah yang secara tidak langsung memaksaku hadir ke undangan pernikahan salah satu temanku. Hayati namanya. Ia akan dipersunting oleh tetangga sekaligus teman sekolahnya sewaktu SD. Hayati merupakan salah satu teman baikku di kampus. Sewaktu kuliah, kosnya sering digunakan untuk tempat berkumpul teman-teman sekelas. Dulu aku, Hayati, dan seorang temanku lagi namanya Hurin juga pernah terjebak di kelas adik tingkat beberapa kali karena kesalahan mengambil mata kuliah di awal semester. Hal ini menjadikan kami merasa senasib dalam kesialan. Karena itu menghadiri pernikahan Hayati bagiku masuk kategori sunnah muakkad. Sayangnya sepeda motor Honda Karisma 125 yang kupinjam dari nenekku sudah terlalu renta dan kemungkinan besar tidak akan sanggup jika harus digunakan untuk bepergian jauh. Jarak 85 km dari tempatku menuju rumah Hayati sepertinya sudah cukup untuk menghancurkan motor itu menjadi berkeping-keping. Karena itu, aku berencana untuk kondangan ke tempat Hayati dengan nebeng motor orang lain. Pilihan pertamaku jatuh ke Amalia, salah seorang teman sekelasku yang juga sangat baik. Sekitar 2 minggu sebelum acara aku menghubunginya, sayangnya jok belakang Silia ini sudah di-booking duluan oleh temanku yang lain. Jadi terpaksa aku mengajak temanku yang lain lagi, yang juga teman baiknya Hayati, yaitu si Ina. Singkat cerita, beberapa hari sebelum acara aku kena demam. Aku bahkan sempat tidak masuk kerja selama 2 hari, dan setelah masuk pun aku masih belum fit 100%. Bahkan sampai H-1 sebelum acara aku masih pusing berat. Sebenarnya aku ingin menghubungi Ina dan membatalkan pergi ke kondangannya, tapi mengingkari janji bukanlah gayaku. Jadi sepertinya aku akan tetap berangkat. Sorenya saat aku sedang meneliti rute perjalanan ke rumah Hayati, di layar komputer di kantorku, HP-ku tiba-tiba berbunyi. Ting. Kulihat nama Ina tertera di layar utama dengan logo aplikasi WhatsApp. Aku pun membukanya. Hey Hur. Oh ya, BTW namaku Luhur. Hey Hur, sorry besok aku gak jadi ke Hayati ya. Aku ada acara mendadak, tulisnya di WhatsApp. Oke, jawabku singkat padahal dalam hati aku bersyukur. Alhamdulillah aku bisa istirahat. Sialnya jawabanku yang terlalu singkat itu sepertinya membuat si Ina beranggapan kalau aku kecewa karena kondangannya dia batalkan secara sepihak. Jadi pada hari H sekitar jam 12 siang, yang mana jika mengikuti rundown awal seharusnya pada jam itu kami sudah berada di lokasi pernikahan. Ini si Ina malah baru ngajak berangkat. Ina menelponku. Hey Hur, ternyata acara mendadakku sudah selesai. Masih mau berangkat ke tempat Hayati gak? Emang waktunya cukup, undangannya kan jam 12. Tempatnya jauh loh. Nggak bisa ya? Mending nitip temen-temen deh. Kalau mau tetap berangkat pulangnya pasti malam. Jam 7 aku ada kondangan lain sih sama umiku. Tapi kalau cepet-cepet pasti keburu kok.
Aku nggak yakin deh bisa sampai sini lagi jam 7. Ya udah nggak apa-apa deh. Kamu ke rumahku atau ketemuan di mana gitu? Ya udah deh. Habis ini OTW. Setelah itu telepon pun ditutup. Aku hanya bisa mengumpat dalam hati, sial, batinku. Tapi karena aku orangnya nggak tegaan, jadi aku iakan saja ajakannya tadi. Setelah selesai mencuci piring dan bersiap-siap, aku pun berangkat dengan badan yang saat itu masih lemas disertai ingus yang keluar masuk dari lubang hidung sebelah kiri. Pukul 13.40, aku tiba di lokasi pertemuan. Aku pun memarkirkan kendaraanku di sebuah mall yang ternyata biaya parkirnya dihitung per jam. Jadi aku tidak boleh terlalu lama supaya tidak jatuh miskin saat pulang nanti. Parahnya setelah aku memarkirkan motorku dan argonya sudah mulai berjalan, si Ina ini tidak kunjung datang. Bahkan ia tidak bisa dihubungi. Sialan, umpatku kali ini tidak dalam hati. Setelah berkali-kali miss call, puluhan chat tak terbalas dan setengah jam penantian, dia pun tiba dengan wajah poker face-nya. Rasanya ingin kubanting saja dia di tempat itu. Sayangnya aku tidak tega. Pukul 14.20 saat teman-teman yang lain mungkin sudah beranjak pergi dari pesta, aku dan Ina baru berangkat. Lokasi pernikahan yang jauh dan cukup asing membuatku ragu. Aku pun menyuruh Ina menyiapkan HP-nya untuk membuka GPS jika sudah masuk daerah Lamongan nanti. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Setelah sekitar 2 jam perjalanan atau saat menurut GPS perjalanan tinggal menyisakan 20 menit lagi, kami pun berhenti di sebuah Indomaret untuk beristirahat sekaligus berdandan dan ganti baju, agar nanti saat tiba di lokasi kami tidak terlihat kumel dan kucel karena perjalanan yang melelahkan ini. Setelah dirasa cukup bugar kembali, kami melanjutkan perjalanan. GPS mengarahkan kami untuk berbelok ke sebuah jalan kecil. Aku agak ragu sebenarnya karena di sekitar tempat itu tidak ada satupun rumah. Hanya ada beberapa kebun jagung di kanan dan kiri jalan berpaving persegi panjang itu. Tapi aku mencoba berpikiran positif dan menganggap bahwa jalan itu adalah jalan pintas yang lebih cepat dibandingkan lewat jalan utama. Kami menelusuri jalan itu hingga paving yang melapisi permukaan jalan pun habis. Kemudian kami berhenti. Yang terhampar di hadapan kami saat itu hanya sebuah jalan selebar sekitar 2-3 meter yang ditutupi lumpur, genangan air dan batu-batu besar yang diapit kebun jagung luas tanpa ada pemukiman di sekitarnya. Kami pun mulai ragu. Ina mencoba mengutak-atik GPS-nya sembari menunggu ada orang lewat untuk ditanyai. Beberapa saat kemudian, sepasang petani dengan pakaian, wajah, dan sepatu boot khas petani muncul dari jalan di depan kami dengan menaiki sebuah motor tua dan membawa beberapa batang kayu kering. Saat petani tersebut berada tepat di samping kami, dengan sopan kami memberhentikan mereka lalu menanyakan jalan. Permisi Pak, numpang tanya, Desa Payaman benar lewat sini? Bener Dik, tapi jalannya jelek, jawab Pak tua bercaping itu. Bisa juga lewat jalan utama, tapi lebih jauh, lanjutnya. Jadi menurut Bapak mending lewat sini atau jalan utama ya? Tanyaku lagi. Kalau motornya kuat sih mending lewat sini Dek, saran beliau. Oh ya sudah kalau begitu Pak, terima kasih. Tak lama kemudian Ina yang sedari tadi sibuk membolak-balik dan memutar-mutar HP-nya ke kanan dan ke kiri, akhirnya mulai yakin kalau jalan di depan kami adalah jalan yang benar. Iya Hur, lewat sini, bisik Ina dari belakang. Bermodalkan saran dari Pak Petani dan keyakinan Ina akan GPS bermerek Google Maps-nya, aku pun melajukan kendaraan kami melewati bebatuan dan tanah becek yang kami pikir hanya akan berlangsung sebentar dan akan langsung mengantar kami ke depan rumah Hayati dalam waktu singkat. Sayangnya tidak semudah itu. Saat GPS memberitahu kalau 15 menit lagi kami akan tiba di lokasi, kami bertemu sebuah persimpangan. Kami mengambil jalan ke kanan sesuai arahan GPS Ina. Beberapa meter kemudian, bebatuan besar pun mulai habis, tapi beceknya semakin menjadi-jadi. Jalanan semakin sempit, ladang-ladang petani pun telah habis berganti dengan pepohonan yang semakin lama semakin rindang. Matahari mulai menghilang dari balik pepohonan. Beruntung sinarnya masih tersisa untuk sekedar menerangi perjalanan kami. Jalanan pun semakin menyempit hingga kami tidak lagi melihat ada jejak kendaraan di jalan yang kami lalui, tanda bahwa jalan ini sudah lama tidak dilewati manusia.
Kami terhenti saat di hadapan kami terhampar sebuah kubangan besar yang sepertinya akan sulit dilewati sepeda motor. Waktu 15 menit yang tadi ditunjukkan GPS pun sudah berlalu, dan kini GPS pun telah kehilangan sinyalnya. Aku berunding dengan Ina. Yakin nih? Nggak yakin juga percuma, sudah terlanjur jauh. Ya udah lanjut ya. Kami pun sepakat bahwa lebih baik maju karena kalaupun kembali akan sama saja melewati jalan yang ekstrim tadi. Setidaknya setelah kubangan yang mirip tempat bermain babi hutan ini, jalannya hanya tanah yang sedikit becek tapi tidak berbatu seperti jalanan yang tadi kami lewati. Sayangnya keputusan itu salah. Setelah bersusah payah menerjang kubangan hitam itu, jalanan memang mulai membaik, tapi hanya sebentar. Setelah itu malah bertambah parah, lumpur semakin banyak, pijakan semakin licin, hutan semakin gelap, aku pun mulai takut. Takut akan ada hewan buas yang tiba-tiba menerkam, takut ada makhluk gaib yang menampakkan diri, takut kendaraan kami terjerembab di lumpur, takut terseret ke alam lain, takut tidak bisa keluar dari hutan itu sebelum gelap, dan ketakutan-ketakutan lainnya yang terus muncul menghujani kepalaku. Bulu kuduku mulai berdiri. Mataku mulai menyisir ke kanan dan ke kiri memastikan tidak ada hewan buas di sekeliling. Sesekali aku menengok ke atas, takutnya ada spesies lain yang melayang di antara cabang-cabang pohon mahoni yang daunnya mulai berguguran itu. Saat itu aku merasa ada berpasang-pasang mata mengawasi kami dari kejauhan. Ku percepat laju sepeda motorku, namun jalanan tidak membiarkan kami melaju lebih dari 5 km per jam. Ku tengok ke belakang jokku, sekedar memastikan bahwa yang ku bonceng masih Ina. Ternyata memang masih, dan dia terlihat gelisah sama sepertiku. Ku coba berbincang-bincang kecil dengannya untuk mengurangi kegelisahannya. Kegelisahan kami maksudnya. Tapi ternyata percuma. Percakapan apapun yang kami coba lakukan, pikiran kami tetap tertuju pada kekhawatiran akan perjalanan ini yang akhirnya malah membuat kami tambah gelisah. Hari semakin larut, suasana kembali sunyi, tidak ada lagi kicauan burung dari balik pepohonan, tidak ada lagi desauan angin yang membisikkan nada-nada alam, bahkan suara gemerisik daun-daun yang berguguran pun tidak lagi terdengar. Hanya ada deru motor kami yang terdengar lirih di sepanjang jalan. Begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu sangat kencang. Tiba-tiba sekelebat bayangan melintas tepat di depanku dengan cepat, diikuti angin kencang yang tiba-tiba berembus dan membuat bulu kuduku semakin tegap berdiri. Kulihat dari kejauhan semak-semak berguncang hebat jauh di depan kami, dan dari arah belakang terdengar suara langkah yang semakin lama semakin keras seolah segerombolan pasukan berkuda sedang mengejar kami. Ku percepat laju motorku hingga ban depanku terseok dan hampir tergelincir jatuh ke dalam kubangan lumpur di tepi jalan. Ina memegang pundakku. Aku pun tersadar. Ku tengok Ina di kursi belakang, wajahnya terlihat sangat-sangat gelisah. Aku pun menarik nafas panjang. Sambil tetap mengendalikan kemudi, aku menenangkan diri. Ku perlambat lajuku, kulihat sekeliling, depan, belakang, atas. Tidak ada keanehan apapun, hanya hutan biasa. Untungnya semua yang kurasakan tadi hanya ada di dalam kepalaku. Suasana menakutkan seperti ini memang selalu membuat kepalaku dipenuhi fantasi-fantasi absurd dan menciptakan perasaan mencekam seperti di film-film horor. Untungnya lagi saat waktu menunjukkan pukul 5 sore, jalanan di depan kami terlihat semakin lebar. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tadi mulai berkurang dan digantikan kebun-kebun jagung yang terhampar luas. Sinar matahari pun mulai tampak terang kembali walaupun warnanya sudah sangat jingga. Kami melihat sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan. Mata kami menelusuri ke sana kemari mencari sang pemilik kendaraan, tapi tidak ada seorang pun di sekitar situ. Jadi kami melanjutkan perjalanan. Tak lama jalanan pun mulai berbatu lagi. Lalu beberapa meter kemudian seorang warga muncul. Kami pun menanyakan jalan dan orang itu keheranan kenapa kami bisa melewati jalan itu karena jalan itu memang sangat jarang dilewati orang. Tanpa banyak bicara, kami disuruhnya untuk mengikuti sebuah mobil pick-up yang membawa hasil pertanian beserta beberapa orang petani di atasnya. Tak lama setelah itu kami sampai di peradaban. Rumah-rumah warga mulai muncul, jalanan kembali beraspal dan terlihat ada interaksi antar manusia di sana. Beberapa belokan kemudian kami melintas di depan sebuah rumah dengan terop atau tenda untuk hajatan yang sudah mulai dibongkar. Wah, jangan-jangan ini nikahnya Hayati, ucapku pada Ina.
Ia ragu dan menyuruhku berjalan terus, tapi karena penasaran aku memutuskan untuk berhenti dan bertanya. "Pak, ini benar nikahannya Mbak Hayati dan Mas Al?" Tanyaku pada seorang bapak-bapak yang sedang berdiri di tepi jalan. "Iya, Dik, dari Malang ya? Langsung masuk aja," jawabnya mengira kami teman Hayati dari Malang. "Surabaya, Pak," jawabku singkat sambil menyalaminya. Ternyata itu benar rumah Hayati dan acaranya sudah selesai. Kami pun memarkirkan motor, merapikan pakaian dan langsung berjalan menuju rumah tersebut. Beberapa orang terlihat sedang berbincang di teras rumah dan untuk beberapa saat mereka menghentikan perbincangan mereka, memandangi kami yang terlihat berdiri kebingungan di pintu pagar lalu menyuruh kami masuk. "Masuk aja, Nak, Hayati lagi foto di dalam." Iya, Pak," jawabku sopan. Dengan wajah yang tak lagi segar, baju yang sudah basah oleh keringat, dan tenaga yang sudah terkuras habis, kami pun menemui sang pengantin. Kami berbincang-bincang sebentar, lalu Hayati pergi ke rumah pengantin pria. Dia pergi cukup lama, dan saat Hayati kembali, kami menceritakan perjalanan kami melewati hutan yang ternyata Hayati saja tidak pernah melewatinya. Padahal hutan itu terletak tidak jauh dari rumah Hayati. Masih menjadi misteri apakah memang hutan itu benar-benar ada atau entahlah. Oke, sekian untuk cerita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.